Memulai kehidupan baru itu memang mudah nak, tetapi ingatlah bahwa ujian gelombang kehidupan itu sangat besar, karena lautan kehidupan ini sangatlah dalam dan melelahkan. Kalau hari ini kalian masih tersenyum, gembira dan berbahagia, dengan tidak bermaksud nakut-nakutin bahwa hidup itu pada akhirnya akan dimulai setelah hari ini. Setelah hari ini ujian hidup itu betul-betul akan diuji oleh Allah. Maka oleh karenanya, kalau suamimu merintah kepada kebaikan, taatlah kepada perintah suamimu. Tapi jika seandainya suamimu merintah maksiat kepada Allah, sebaiknya engkau lebih mendahulukan Allah dan nabimu ketimbang suamimu, kalau itu menjadi maksiat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'ata bi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh siapapun taat kepada orang lain kalau itu menjadi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Saya terima nikah dan kawinnya Sakinah binti Fulan dengan mas kawin sekian halal atau dengan mas kawin tunai. Sebenarnya Madi tidak sekedar berjanji kepada ayah mertuamu melalui lisan atau lidah penghulu. Sebenarnya Madi sedang berjanji kepada Allah dan berjanji kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dunia dan akhirat kepada Sakinah. Istrimu itu adalah ujian bagimu. Sakinah, suamimu itu adalah ujian bagimu. Apakah kalian bersabar atas atau tidak atas ujian ini? Ujian itu banyak modelnya. Menikah itu juga ujian iman. Kalau seorang suami bersabar atas ujian ini, aman hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para kiai, para alim, terkhusus kepada adik saya pengasuh pondok pesantren Nurul Amin Kubu Padi, kandidat doktor Kiai Haji Nasiruddin MSI. Semoga Allah memberikan sehat zahir batin untuk beliau. Habib Maulana Malik Ibrahim Al-Gadri, yang saya hormati siapa, Kiai Usman, Kiai Umar, Kiai Umar Faruk. Hari ini cek teran lampunan, hari lampu ngadep denda, tinggal cek paten, mun lampunya paten saya suka ibu diri ya. Yang sangat berbahagia malam ini pengantin baru, siapa namanya nak? Ahmadi, Madi, istrinya. Sudah berapa lama akad nikahnya? Oleh teluare. Bahaya lama rela. Tayang ku lagi laku. Dek remah, salpa. Buat macam pocat ke. Paling tak tedung malam ni.
Saya jadi bingung malam ini nih Pak, mau ngomong apa ya dia. Tapi mari kita doakan Ananda Madi dengan sakinah sesuai dengan namanya. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, sesuai yang disampaikan oleh Adinda Kiai Nasiruddin tadi, bahwa menikah itu adalah ibadah dan itu adalah merupakan sunnatun min sunanil anbiya wal mursalin. Menikah itu adalah sunnahnya para nabi dan para rasul, dan itu adalah merupakan jejak langkah kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini operator agak echo sedikit ini, jadi agak kurang jelas suaranya Bang. Ini ceramahnya berapa menit biasanya kalau di sini nih Pak? Kenapa? 3 jam. Ya mau 3 jam ku pengajian ku tak alandu nyaman ini. Jabit. Saya tertarik dengan Kiai Nasiruddin tadi mengajarkan doa waktu masuk kamar. Cuma saya kurang sepakat. Iya di orang beda enggak ketua mak. Pakai sora wudu, abejeng, pakai sora sobejeng sunnah. Aduh. Mon kena kesedeng order yang sikat bos eko. Iya namo di wudu eko. Enggak dua nanti. Iya mentah enggak ke debun ke Nasir gelebih golek pakai enggak sambian pan masuk lagi langsung adua Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Azulit bini na masih tuan ngakan kak. Iya aku tak makan malam ria. Dek ramadi enggak kan? Sakinah. Jangan nondo dah iya ke. Ya memang pada layaknya Pak. Yang namanya pengantin baru di mana-mana itu kan pas lagi manis-manisnya, lagi sayang-sayangnya. Kiai Nasiruddin menikah berapa tahun sudah? 20 tahun. Kiba denis manis arwah. Ila kari celok, 20 tahun Pak. Saya menikah 25 tahun. 25 tahun saya menikah sudah. Niatkan bahwa menikah itu ibadah. Ya, bahwa dengan menikah itu kan menyempurnakan tujuan ibadah dan amalmu. Maka oleh karenanya sakinah panggil apa, panggil Bang Madinya apa, panggilan sayangnya apa? Mamas. Isya Madi menyolok Mamas. Panggil apa sakinah? Hah? Buka HP-nya. Apa WA terakhirmu? Di. Mari minum jamu ke. Temu renggak baru kan. Ya supaya pikiran jarna deh ya Pak. Bener dabuna ke Nasir gelap. Orang menikah salah satu tujuan daripada menikah itu adalah untuk menjaga keturunan atau menjaga nasab. Agar kemudian nasab yang kita miliki itu menjadi orang yang manfaat, agar anak keturunannya menjadi anak salih dan solihah. Memang dari awal itu nawaitunya harus jelas, niatnya harus jelas. Niat menikah itu ibadah karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah malam ini kita berkumpul ini tidak ada lain, tidak bukan hanya sekedar mendoakan Ananda Madi dengan Ananda Sakinah, tetapi di dalamnya adalah mengingat kembali bahwa kita ini sebenarnya tugas dan kewajibannya sama. Mau pengantin baru, mau pengantin lama, ya sama Pak. Tugas kita itu sama. Kalau tadi adinda saya mengutip ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, bahwa setiap suami, setiap laki-laki itu kan imam, pemimpin bagi siapa? Bagi istri, bagi anak, bagi keluarga, dan bagi orang-orang yang ada di dalam keluarga itu. Suatu masa seporanan kui bahasa apa gitu? Bahasa Madura ki? Oh, bener Madura yang gitu mah. Nah, oh setuju. Yang ku bala ujung negeri yang ku coba ni Madura gitu mah. Napa kampung napa nih?
Tanjung Belian. Aduh. Rering. Kejak Belian, Mak. Aduh, mun sampai mati tak kira todus kan toh, Mak. Todus, Mak. Loh, apa yang kaki burudul? Kenang-kenang? Kenang-kenang baya. Iya kaki je sih baya tuh. Allah. Suatu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini kepada sahabat beliau yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nanti para santri bisa menemukan dalam Sahih Muslim dan juga kemudian dinukil kembali oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata Rasulullah? Ala ukhbiruka bi khairi ma yuknaz. Wahai Umar, tahukah kamu dan maukah kamu aku berikan kabar harta apakah di dunia ini yang paling mahal? Harta yang paling mahal itu bukan emas, bukan uang, bukan harta yang berlimpah. Sebelum Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi tentang apa yang paling mahal di dunia ini, Rasulullah melanjutkan, al-mar'atu salihah. Dunia saya paling larang kak dinta benar Rasulullah, orang bini sesolihah. Kamu kak surai. Beda kakakku lagi untuk kak surai beda kak. Oh bedengki. Kisah sekelas tengki kak lambe. Kisah sekelas tahun belum polo sekian. Lakaran dari awal sarang kiai itu gasin anu gitu mak. Jadi keamanan poduk. Dia paling rajin lambe. Muka surai gitu mula anu atwat buru kapilah ini. Lakaran itu gas bi kiai kisah. Pakun garang kak. Kula lambe takok kakak nih. Dia mesti tinja lah. Jangguan kakak anje. Jadi dia benar Rasulullah orang bini sesolihah penikah tunya paling larang. Syarat orang bini solihah penikah cuma telok dia benar Rasulullah. Orang bini paling larang penikah madi cuma telok. Idza nazara ilaiha sarratkah. Kalau engkau menatap sakinah istrimu itu dan engkau berbahagia ketika melihatmu, ketika melihatnya, berarti ciri-ciri wanita salihah itu ada pada sakinah. Pertanyaannya, mun madi ngabes ke sakinah seneng apa nje? Jawab gua iya aja jawab seneng gua. Seneng pekuadan seneng pekuadan matuan malengiding engki mati dia benar Rasulullah bu. Orang bini mun yabes laki napas mesem berarti orang bini bani kebecek kenasir abes leki sopuraji na panjenengan bu nyai ngereng bu nyai. Pertama saya abes cepas abes bibir abes alis mun alis sepakun dua aman. Kemun alis setitik situng, aduh makai kaya nembu nyorot kena. Wah ini bahaya hari ya. Teti abes lagi nyekarlah nih. Abes bikin nasir. Oh mun alis segi pakun dua aman dunia. Kem mulai titik situng mak sapora nembu mundur mak. Berarti ada sesuatu yang kurang beres ini. Ini tidak benar Rasulullah. Mun tero oneng rajin sampean panik orang becek. Mun mesem. Sampian mesem ngabes dek rajin sampian pas rajin sampian penik mesem ke sampian seneng atena berarti bener yang becek. Coba bu ibu oi derem bu bu engki mun sampian nyabes lagi seneng sampian pasti melaki mas seneng jadi mun lagu sampian ya bes bi lagi nah
Walaupun ada masalah sebesar apapun, walaupun ada problem apapun dalam hidup, yang namanya manusia itu nggak mungkin nggak ada masalah, Pak. Bahkan kemarin di sini nih, ini kan ada bekasnya Mas ini. Banjir. Cepas manglo ke Allah, Pak. Karena Allah adabu bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tak musibah sebeda bumi penih banjir penih. Ini rezeki dari Allah, rezeki. Senaus kan tolong minggu sampian saya selesai. Nah pada mulai sampian saya ginto mak. Compokku letelah puluh senti sih masuk mak. Bini aduh mi pas banjir pole, aba aman. Artinya mula banjir ngari ya kan najis keluar dari rumah. Saya pertama. Saya nomor 2 mandi kan tak nampu jauh mak. Wudu kan tak repot mak. Mun nabeli ke panika kan odi tenang mak. Engki mun mikir sawit saya kelem. Aduh, tak bisa panen nih kok. Ceng aing macam ri. Debun Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tada musibah sedepak kak kantor penikah. Sebeda nang bumi. Atau setiap bedek panjenengan atau musibah sedepak dek sambian lakeh binih belah tetangga oleh musibah. Penikah setuju nah karena catat bi Allah sebelum masalah penikah datang. Tidak sesamar ke depan nikah. Karena mau ngabas musibah, setiap manusia mereka di musibah. Setiap manusia itu pasti ada ujiannya dari Allah untuk menguji kualitas iman dan kesabarannya kepada Allah. Hari ini mati dengan sakinah dari 3 hari yang lalu. Ingat mati. Ketika mati mengatakan menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikah dan kawinnya Sakinah binti Fulan dengan mas kawin sekian halal atau dengan mas kawin tunai. Sebenarnya Madi tidak sekedar berjanji kepada ayah mertuamu melalui lisan atau lidah penghulu. Sebenarnya Madi sedang berjanji kepada Allah dan berjanji kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dunia dan akhirat kepada Sakinah. Istrimu itu ada ujian bagimu. Sakinah, suamimu itu adalah ujian bagimu. Apakah kalian bersabar atas atau tidak atas ujian ini? Ujian itu banyak modelnya. Menikah itu juga ujian iman. Kalau seorang suami bersabar atas ujian ini, aman hidupnya mak. Coba munring bini mak, munring bini benika mak, beni cuma rajin sambian melolo mak. Hatta kan rajin para ulama, rajin para nabi, sama pak. Yang namanya perempuan di mana-mana sama. Yang membedakan adalah kualitas iman dan kesabarannya menghadapi ujian. Coba musim ocen, banjir, anakku tak bisa, tolong minggu tak bisa keluar dari Tanjung Belian, pusat atau kotok lagi nak kak, apa sayang, beras ondung kak, pak kakak mak sambian mak. Jadi pun sambian tak sabar kepada rajin sambian ini bahaya mak. Engkireng bini juga kudu sabar dak badan laki nah. Karena orang bini iuji melalui laki, orang laki iuji melalui bini. Laki panan di anak tambah boleh ujian. Ujiannya dari anak. Laki anak lebih ada ujian beda boleh pak. Saya nomor 2 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pertama, idza nazar ilaiha, kalau kamu melihat istrimu menyenangkan hatimu. Yang nomor 2. Wa idza amaraha ata'atka, kalau kamu perintah istrimu dan istrimu itu taat terhadap perintahmu, berarti istrimu wanita salihah. Takok leku du malam beda perintah dari Madi
Lah sampean-sampean ini kan santri Kiai Nasiruddin, sudah dididik, sudah diajar, sudah dibina sedemikian rupa, bahkan hari ini kalian sudah memulai kehidupan baru. Memulai kehidupan baru itu memang mudah, nak, tetapi ingatlah bahwa ujian gelombang kehidupan itu sangat besar, karena lautan kehidupan ini sangatlah dalam dan melelahkan. Kalau hari ini kalian masih tersenyum, gembira dan berbahagia, dengan tidak bermaksud nakut-nakutin bahwa hidup itu pada akhirnya akan dimulai setelah hari ini. Setelah hari ini ujian hidup itu betul-betul akan diuji oleh Allah. Maka oleh karenanya, kalau suamimu merintah kepada kebaikan, taatlah kepada perintah suamimu. Tapi jika seandainya suamimu merintah maksiat kepada Allah, sebaiknya engkau lebih mendahulukan Allah dan nabimu ketimbang suamimu, kalau itu menjadi maksiat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'ata bi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh siapapun taat kepada orang lain kalau itu menjadi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senomor telok di kepala yang berak, wa idza ghaba anha hafizatka. Ini sakinah nomor 3, ini berat sakinah. Kalau engkau jauh dari suamimu dan suamimu tidak sedang bersamamu, maka jaga kemuliaan dan kehormatan suamimu. Hari ini mohon maaf, dunia sudah sangat modern, peradaban manusia semakin hebat dan semakin canggih. Dulu ujiannya gampang-gampang saja, Pak, tapi hari ini sakinah, ujian media sosial itu berat. Mohon maaf, dari berbagai macam persoalan hidup yang muncul hari ini di tengah keluarga, mungkin salah situ ngapain dari media. Istrimu memang tidak sedang datang ke rumah tetanggamu. Sakinah memang tidak sedang duduk di rumah sahabat dan keluarganya, keluar dari rumahnya. Sakinah memang pas berada di rumah, bahkan di dalam kamar. Tapi ingat bahwa gadget atau handphone yang kamu pegang, di dalamnya berbanyak sekali berbagai macam ujian yang hadir dalam kehidupanmu. Kalau engkau tidak bijaksana, wahai istri-istri, suami-suami juga tidak bijaksana, anak juga tidak bijaksana, akan banyak sekali mudarat, walaupun mungkin di dalamnya pasti ada manfaat. Maka oleh karenanya layak jika seandainya dari hari ini Madi dan Sakinah meniatkan pernikahan ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan rumah tangga kalian dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hingga ketika kelak kalian memiliki keturunan, mudah-mudahan memiliki keturunan yang salih dan salihah, yang sering diajarkan oleh Allah di dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau suamimu tidak sedang di rumah, jaga kemuliaan suamimu, jaga kehormatan suamimu. Ketika engkau bersama suamimu, mungkin engkau merasa malu dan sungkan kepada suamimu, tapi ujian itu akan datang ketika suamimu tidak ada di rumah. Apakah engkau masih akan menjaga kemuliaan dan kehormatan suami itu sendiri? Oleh karenanya, ananda berdua dan tentu kita semuanya para jamaah yang sama-sama memiliki keluarga, apa yang Allah perintahkan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian masing-masing, jaga istri kalian, jaga anak kalian, jaga keluarga kalian tawun Allah dari hal-hal yang menyebabkan Allah memasukkan kalian ke dalam nerakanya Allah. Artinya apa? Fondasi utama dalam keluarga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, nasihat Nabi ini kelak di belakang hari disampaikan oleh Abu Dzar sahabat Nabi kepada putri perempuannya ketika menikah.
Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Jaddidis safinata fa innal bahra amiqun. Yang kedua, khudhiz zada kamilan fa inna safar ba'idun wa khaffifil himlah fa innal aqabata qu'ud wa akhlisil amal fa innallaha basirun. Ada 4 perkara madi. Beberapa 4 perkara saya wasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 perkara yang diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, jaddidis safinata, perbaharuilah kapal imanmu. Abu Dzar menyampaikan ini ketika menikahkan putrinya. Perbaharuilah imanmu dengan senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Fondasi rumah tanggamu itu madi dan sakinah, fondasinya adalah akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fondasimu adalah iman dan takwa kepada Allah, dan fondasimu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pernikahan ini. Kalau engkau punya masalah dalam keluargamu, kembalikan itu semuanya kepada Allah, karena yang bisa mengeluarkan dirimu dan kita semuanya dari setiap persoalan ini hanya kepada Allah semata. Kalau kita hanya berharap bantuan manusia itu tidak banyak dan lemah. Kita bisa berharap kepada makhluk, tapi ingatlah ketika harapan kita gantungkan kepada makhluk, pada akhirnya sering kita menemukan kekecewaan. Ketika engkau menemukan persoalan dalam rumah tanggamu, ombak, ujian, bahkan gelombang yang menghantam, badai topan yang menghantam kehidupan rumah tanggamu, kembalikan semuanya itu kepada Allah, karena Allah pasti akan memberikanmu jalan keluarnya. Yang kedua, kata Nabi, bawalah perbekalan secukupnya, karena perjalanan kehidupan rumah tangga ini sangat panjang dan sangat melelahkan. Madi, kau berempelan anak punten macam jabit abid kiai kau kentro laksana kini dia bunuh guru gila kau. Napa japan panjenengan gila le surah wudu lo bermaca Yasin, bah maca Rahman, bah maca Waqiah, ibah tak nguncang hataman sekali. Ya mau wudu tak apa-apa mati, wudu helu nak ya. Imam laki batal boleh makin 10 kali wudu boleh. Faham maksud batal je nak. Laki pan batal wudu boleh. Kan tak apa-apa. Lu niatan dia berapa anak? Niat terulah. Di niatnya berapa? 12. Cik banyak mak. 12. Lu sakinah. Madi minta 12 kelem. Ya pakai dapat teluran nang kau ikut. Banyak mati. Kenasir senapa putrana? Oh lemak ki. Oh aman lemak. Kasurai. Kakak nak tak cukup. Aduh nampu beri stop plus ibu bener. Aduh. Kak. Emot panjenengan. Ke alimin. Guru Quran guluban panjenengan pondok lambe. Ke alimin kan. Lambe ke alimin penike tahun 90 tahun belu bede program KB. KB kan anan wajib 2 mun zaman Soeharto. Zaman Kak Din, topo terhadap guru-guru sareng Kak Surai, ini kan lebih dari 2. Entar ke petugas KB. Bu, iya Pak, boleh saya sama istri ikut KB? Oh boleh Pak, karena itu program pemerintah Pak, itu bagus sekali. Ngomong-ngomong Pak, putranya berapa? Baru 16 Bu. Yang gak usah ikut lah Pak. Karena ingat tinggi Kak, Ki Alimin kan putranya 16 kisah. Noro AKB de remah. Cuma mau mobilan nabungi bebis kayak Pak. Mencuma lemak kan cukup kayak tinggi. Lema di kelima berapa di? Cenya banyak. Sakinah tak mampu mun 12. Cenya banyak. Lah pak kena 15 sekali langan.
cuman nyaman iku. Jadi dia benar Rasulullah si gelek si nomor telok wa khaffifil himlah, ringankan beban bawaanmu dalam perjalanan. Ceknya banyak minta, maksud ceknya banyak minta panikan apa? Manusia penikah mak pasti lebih senang PC banyak, tanah banyak, kendaraan banyak, rumah banyak, bahkan jabatan si banyak. Nah dia benar Rasulullah cere bere bebenah kenasir benih pondok, pendidikan banyak, udah lain apa ya. Berat beban. Ketika kayak cetak kan, kayak cetak mak. Kalau nabi biasa bi kulele mereka. Mula toran aduh kat tuan ni kok. Apa lek? Pusing bi santri kat tuan. Iya mon pusing minta ibu baraki pondok. Neser kat tuan ni kok. Nikah alek gitu. Tapi ini kan tanggung jawab mak. Tanggung jawab kepada Allah. Syiar dan dakwah Islamnya melalui pondok pesantren. Afdalut turuq at-ta'lim wa ta'allum. Nikah, jalan yang diambil oleh Kiai Nasir ini jalan berat pak. Ngurus santri ratusan ribuan itu bukan gampang. Ngurus santri ratusan banyak gampang. Walhasil karena kulit tibi tak gaduhan pondok aman. Kiai Nasir berangkat oleh 10 meter telepon Mbak Nyai, anu masih kok napa lek apa otang kok otang apa otang beras sih edim coba saya tuku kasa berem 30 juta otang beras 30 juta mah lagi mun tak bersabar kan tak bisa pak. Sementara dan gula tak sabar ben kak surah ini ngobu saya bodoh. Enggak ada bener kerus di lambek kak. Tang santre, mun tak sanggup ngobu santre, ngobu bebek. Kiai kan kesukaan ngobu bebek lambek tang kak. Kenapa elang bi kak surah ilang. Kisah banyak kisah kak sampai ngapur. Enggak gue lagi emot bener kiai. Mun tang santre tak sanggup ngobu pondok, tak sanggup andi santre ngobu bebek. Karena andi santre mun tak sanggup pada lebih bagus ngobu bebek. Apa mak? Ngobu santri laki bener man tak telur mak. Telur tak telur mancut terjadi. Mun tak bersabar tadi guru, tadi ustad, tadi kiai tak bisa mak. Lagi Nasir ni bi Allah senauski ngodan dari kula. Umur sama apa lagi? 40? Oh, beda 2 bulan bi kula lagi. Mun tak bersabar tak bisa titik kiai mak. Nek kiai ngoda mak. Oh gue lebih enggak surat ini para compet dengar. Lari ke berak mak. Maka dia benar Rasulullah terutama ada ring laki. Wa khaffifil himlak, ringankan beban dalam pundakmu. Fa innal aqabata qu'ud, karena puncak pendakian dan bukit kehidupan itu sungguh sangat berat dan melelahkan. Saya terakhir debuna Rasulullah wa akhlisil amal, ikhlaslah engkau dalam berbuat. Jadi suami harus ikhlas, jadi istri harus ikhlas, jadi kiai, jadi ustadz harus ikhlas kuncinya. Karena sesungguhnya Allah Tuhanmu Maha mengetahui apa yang sedang engkau lakukan. Mau sempurna apa tidak, mau seperti apapun keadaan suamimu, dia adalah imammu. Istri yang baik tentu tidak akan membandingkan rezeki dari tangan suami dibandingkan dengan tetanggamu. Maka suami yang baik tentu tidak mau membandingkan kecantikan istrimu dengan wajah perempuan yang di luar sana. Istrimu adalah makmum terbaikmu, karena suamimu adalah imammu. Maka layak seorang istri mengingatkan bagaimana kalau seandainya suamimu sebagai imam keliru. Tapi sebagai seorang imam, belajarlah menjadi imam yang baik walaupun pasti tidak sempurna. Karena kita seorang suami
tidak sama sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tipe suami yang selalu didambakan oleh setiap orang. Lambe andi cerita kula andi kanca setung pondok alim tak sebut nyaman kula coba alim sepondok menika kanca kula situng paling alim, cuma tak pati ganteng. Jadi seneng dek salah situng santri bini mereka radin si ampo ke sorat kula lambe kan pada istilah Pak Tali tangki Pak Tali na sama gawat kula pada lambe sapa orang lagi togel het togel lagi video dia togel temu umine Roma buat bisa biru mulai nak kula mak yang ni bini mas lemas garangan pak garang nyikarlah garang hah? Cik macam tak garang ria. Mun ketemu ban kok saya kiai kau. Oh ngara karena kang kok ya. Mun kesampian garang. Hah? Cang sapa kak. Tapi benih macan tutul kan. Jadi kule benih kampung oleh surat. Kule oleh opaan lambe le. Inggih paling ngopan lambat 500 rupiah mak untuk nulis surat. Santri ki mesti tak nangis mun kula nulis surat. Padahal niki kan bagi kanca kula cuma bagian nulis. Kula lambai pondok ijulukin pendekar syair berdarah. Saya penyair dulu di pondok Pak. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Marijan, kepala dinas kesehatan yang kemarin itu. Pak Marijan itu hafal. Kalau ketemu saya sama teman-teman kasih tahu. Ustadz Zen ini dulu penyair. Suatu waktu itu karena saya laki menikah taruh ke si bini seratin kelak santai seratin pabi si bini ekuah tolong sampaikan mas sama mas yang itu syaratnya saya tidak banyak, saya pengen calon suami itu yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Are syarat yang bini yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang nomor 2 orang alim. Yang nomor 3 ganteng seperti Nabi Yusuf. Pandai pada pabi kula kanca kula. Saya nomor 3 kau tu ganteng pada Nabi Yusuf. Kerja tangan kanca kula. Ada nabi lain. Selain Nabi Yusuf pula berdia nih. Iya mah kita pati ganteng tak apa-apa. Saya penting orang takwa ke Allah, si ahli ibadah, ahli ilmu. Ini kan kalau dasarnya takwanya kepada Allah baik, ilmunya baik, insya Allah kehidupan rumah tangganya baik. Mencoba nganda lagi ganteng, belum tentu iman dan takwa kepada Allah masalah. Yang nomor 4 kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar rumah tangga keluargamu baik-baik saja, wa akhlisil amal. Ikhlaslah kalian dalam berkeluarga. Suami memberikan nafkah ikhlas, mencari rezeki juga harus ikhlas, mencari rezeki harus ikhlas. Istri juga di rumah melepas suami juga ikhlas. Apa yang dibawa oleh suami ke rumah juga istrinya harus ikhlas. Menerima pemberian dari suami mau sedikit mau banyak, istri harus mengucapkan alhamdulillah. Cukup mati engki kaya cokop pengajian aku lah terotes tesan lagi ya kau. Iya mon masuk kamar tahu sates di 80 lotor deh jadi. Yang saya nggak lesu anak ngoreng ke. Pasera matuan sampean di. Matuan panjenengan pasera? Pak Asmat ki. Pak Asmat, kemana Pak Asmat ki? Dalam gedulum Pak. Sambian ke sandi mantu Pak Asmat. Leki sambian Pak Asmat nyari telur bebek lemak. Abah untuk 2 hari ke. Campuri matu asli. Pas tamboi cuy, pas terakhir tambahi beletang petok.
Kanjeng kula lambe percajeng menika. Tetapi kula pengantin nanyar kanjeng kula nang podok. Bang. Kakek ampo andi resep sehat ro bang ya. Resep apa? Kok baru abi ini seminggu bang? Oh, maksudnya kirim resep apa bang? Kirim bi kula. Nyari telur bebek lemak. Tambahin metuh, Pak sendok, kan barengan panas kayak Pak. Cai merah setengah kilo, parot, kala aing berdang beto iku. Tak tedung du malam. Panas mak, cele setengah kilo. Lene kau kejompok, semuran. Kudu mau nengak, ajalan senikan. Biar apa sih? Nyaman kan husin. Biar apa sih? Bi jauh nak kaki je. Mari tes sih. Yo tes dulu orang macam ngari ya ko. Bola balik ke WC ko. Cek oti ya. Engkau kena kerja je. Lagi bahaya tiongku. Sehat tak sehat? Kayak tabu si bedek. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ini perjalanan ke kampung ini kan lumayan mbak. Munggelak saya dari Siantan ki nyaman sekitar 30 menit. Saya dari luar tanya ki bi gulu sopir. Padahal gulu dimin kan pernah depak di kampung Kak Surai gitu. Kampung apa kisah kak? Penongtong. Iki mah Ustaz Surai kinto iko. Sebelumnya kinto kiai. Imi cek cun cek lampu sama iko. Anu karena 3 minggu kinto rem kiai iko. Dadi pada lengketan iki lambeng. Perasaan cek cun. Ropane tak abid ki nasir rabu. Mi cek abid delek iko. Aleng lengka iko. Ropane ki nasir dari kubu padi ke Siantan dari Siantan kak ganto atau waf. Gule cuma yang kuten gule sejauh Eropa nih nasir cung jauhan pole. Jadi para ibu para rabu setuju sebutan kalau murjaki langkong karena mangken nikah gelap bab nakak bab keluarga tengki mangken nikah kan sekejap kan para pasangan. Orang langkong 12 areh tak sampai katile. Mangken tanggal senapa? 17 ki. Sekitar 17 bulan Sya'ban. Insyaallah du minggu aki kula sareng panjenengan bekal tepanggi sedang bulan sareng bulan pasah. Manter sareng Gusti Allah kula sareng panjenengan paring sehat zahir batin. Tiang orang si iman dan si ikhlas ke Allah Subhanahu wa taala. Karena nika para pasaan ngereng siap bulan pasah panikan bulan saya paling mulja mengkuda Allah. Saya hadir untuk kula sareng panjenengan seteja. Teti sopaja kuluban sampian ngati bulan pasah panikah tak timbul mangmang, tak timbul ragu, tak timbul khawatir, tak timbul takok. Karena biasanya bu ibu ini kepala para pasan sosah. Benih sosah siapa sama. Apa asa tak apa asa kan bisa ngirem. Tanya kak Surai, apal gitu mak. Lambagi pun tu kampung ngirem lambian kak. Ban para maghrib baru keluar asa nikah. Apa asa kak? Tak apa asa kok. Cek lah maling nama. Macam anu kak. Macam abu tapai kak. Oh lah nama boy kakek kok. Roh pada kakak labi 2 ngarah kaki. Leni ke gula sareng kak Surai wallahi kita nik. Mun songgong guna ngaji punten tengki kak. Karena banyak meling dalam bagi pun. Karena mun santri panik tak meling ni kebani santri mak. Santri ni kena sirang ke makin 500 amukim nang podo. Paling saya tak meling ke betok. Saya tak meling ke betok panik. Mun 700. Ini kena kak. Bahat. Tedung eh. Lambat kaki mondok 6 tahun kan 6 tahun nih kak ini kan 6 tahun mak Ken saya tak pernah 5 tahun 11 bulan mak. Sebulan sebelum mulai langsung pernah apa nih kak
Rehim beda pondok saya nyaman. Kenangan nyaman. Pendidikan saya tak nyaman. Tak nyaman reng pondok menika. Paromoro eko bi orang kenasir nyaman yen setia. Ora peti kiai. Iya setia. Aduh lamba pada bau tangket menika Bu. Ada menika mah. Pas orang moro tikia ini tak mangki. Lekul. Cek dah bala kat surai. Menreng dina tahu berarti ambian dia. Napa mak saya tak ikhlas aku saya nyama santri menika mak. Ini mumpung banyak santri Nurul Amil nih. Saya nyama santri dia. Mungkin kita itu panitel ketel berni santri. Apa sebaliknya kita takut tel ketel lo? Raker. Kak Surah ini sekorban apa? Kak Surah. Oh ini ngerak-kerak Bu. Oh ini ngerak-kerak hampir. Tel-getel beda ikan pikang. Tel-getel beda ikan pikang. Lu ini kesantri menika mau beberapa katin apa mak? Ujian paling berat cuma tel-getel. Mon soal jadwal pendidikan. Oh jam 2, jam 3 sudah harus bangun. Jam 3 subuh harus bangun, jam setengah 4 minimal. Kenapa? Nanti sholat tahajud dulu, lepas sholat tahajud kemudian zikir bersama, kemudian baca Quran sampai nunggu subuh. Lepas sholat subuh nggak enak Pak, masih ngaji lagi Pak. Selesai nanti jam 6. Jam 6 masih ngantuk persiapan masuk sekolah pagi di pondok. Selesai nanti jam 11, jam 12 sampai jam 1. Istirahat sebentar ba'da asar ngaji kitab. Ba'da maghrib nggak enak karena ngaji Quran dan ngaji kitab. Tidurnya nanti jam 9 sampai jam 10. Dan itu rutin dilakukan bertahun-tahun. Sementara anak-anak kita di luar yang tidak di pesantren kan enak. Kenapa para santri itu memilih mondok di pondok pesantren mencari ilmu Allah, khususnya ilmu agama di pondok pesantren? Karena ilmu yang ada di pondok pesantren dalam hal ilmu agama terjaga dengan baik kemurniannya. Ada yang protes kemarin, Ustadz, nggak usah mondok juga boleh sekarang. Kenapa memangnya? Sekarang kan gampang. Ada aplikasi. Oh, siap. Apa namanya? Kita bisa tinggal belajar sama Google, YouTube banyak. Apalagi saya sering nonton ceramahnya Ustadz di YouTube, sering nonton Ustadz di Facebook, sering nonton di TikTok, sering nonton di Instagram. Oh benar, itu hanya muqaranah saja, hanya pembanding. Sementara ilmu agama yang murni tidak mungkin Anda dapatkan di luar pondok pesantren. Ilmu agama yang jelas murni, terjaga jalur sanadnya, jalur keilmuannya yang bersambung langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW hanya melalui jalur pondok pesantren. Karena ulama dan kiai yang ada di pesantren itu mengajarkan standar keilmuan yang jelas. Buktinya, Kiai Nasiruddin sempat berguru di Jember, namanya di pondok pesantren Bulu Gading. Kemudian sempat juga di Banyuanyar. Selain itu di mana lagi? Gontor. Lepas itu di mana lagi? Cek banyak. Iya Pak, jalurnya jelas. Kalau yang belajar di luar bisa, tapi kemurnian sanadnya tidak terjaga. Apa itu kemurnian sanad? Saya kasih contoh paling mudah. Ustadz Surai ini berguru kepada Kiai Rusdi Wahid Meranti. Kiai Rusdi Wahid itu datang ke Meranti sekitar tahun 72 dan 73. Kiai Rusdi Wahid itu berguru kepada Kiai Yahya Sabrawi Malang dan Kiai Qofal Sabrawi. Kemudian Kiai Yahya Sabrawi itu berguru kepada Kiai Khazin Panji Buduran Sidoarjo. Sampai nanti naik kepada gurunya, bertemulah nanti di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada gurunya yang bernama Imam Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik berguru kepada gurunya dari kalangan tabi'in yang bernama Imam Nafi'. Imam Nafi' itu berguru kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu sahabat Nabi, berarti berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalurnya jelas. Sama dengan Kiai Nasir.
naik ke atas, berarti ilmu yang didapat oleh santri-santri pondok pesantren Nurul Amin sanadnya terjaga dengan baik. Yang paling penting bagaimana mungkin akan memahami Al-Quran sementara dia sendiri tidak tahu tentang ilmu alatnya. Ilmu Al-Quran itu tidak mudah, karena Al-Quran itu bahasa Arab, dan bukan bahasa Arab biasa, tapi itu mengandung nilai sastrawi, mengandung ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu termasuk diantaranya adalah badi', bayan, dan ma'ani. Kemudian di samping itu ilmu alatnya diawali dengan ilmu nahwu, sharaf, dan kemudian ilmu-ilmu yang lain. Kemudian memahami Al-Quran itu harus tahu apa yang kita sebut dengan ilmu tafsir. Standar ilmu tafsir itu tidak sederhana, harus tahu minimal pertama apakah ayat yang dimaksud itu memiliki asbabun nuzul, karena tidak semua ayat di dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul, tapi sebagian besar dari Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Kalau kemudian di samping itu ada ilmu hadis itu harus tahu ilmu mustalahnya. Di dalam mustalah hadis kita tahu bagaimana ilmu matan, ada rijalul hadis, ada ilmu rawi, banyak sekali standar-standar yang harus dipenuhi dalam memahami ilmu agama, bukan hanya sekedar di ilmu Google. Paham? Maka mondo bisa ke Nurul Amin, bisa ke pondok pesantren di Tanjung Pasir ini kan banyak. Nanti dari Tanjung Pasir keluar, kemudian ada banyak pesantren di Pontianak, atau langsung ke Pulau Jawa, entah itu di Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jakarta, Jawa Barat, banyak pondok pesantren. Tinggal pilih saja, insya Allah pulang ilmunya dapat dengan baik, dan kemudian pulang memimpin rumah tangga ketika menikah, entah menjadi seorang istri ataupun suami, memiliki ilmu yang baik dan amalnya insya Allah menjadi amal yang baik pula. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Berikutnya, karena saya juga harus pulang ini Pak, saya kan harus pulang. Ini sudah hampir jam 10, jadi nanti saya juga tidak akan berlama-lama Pak, karena saya baru bisa istirahat besok Kiai Nasir, karena nanti tanggal 18 saya harus terbang ke Ketapang, beberapa hari di Ketapang, pulang istirahat 1 hari, kemudian saya berangkat terbang ke Surabaya karena ada pengajian di Pamekasan di pondok pesantren Manba'ul Ulum daerah Ponjenan, Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, tanggal 22. Kemudian tanggal 23 saya ngisi pengajian juga di Kabupaten Sampang. Baru tanggal 24 saya pulang. Tanggal 27 masih ada jadwal 2 hari sebelum Ramadan di pondok pesantren Tahfidzul Quran di daerah Sengkubang. Enak jadi kiai Ustadz, ya njolah. Nyamanan ala sawit, jangan saya laku sawit tak nyaman, nyamanan ala motong, jangan saya laku motong tak nyaman, nyamanan sandi tuku, jangan sandi tuku tak nyaman, orang otang ngetok tak lemajer. Beda kan? Aku tahu siapa di antaranya, termasuk iya kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan saya tadi pegawai tak nyaman, tadi pegawai cuma nunggu gaji sebulan sekalian, nyamanan tadi kiai. Jangan saya tadi kiai tak nyaman, dengan tadi orang tani. Jangan saya tadi orang tani tak nyaman, dengan tadi nelayan. Jangan saya tadi nelayan, nyamanan tadi pedagang. Setiap waktu, setiap saat oleh PC, tak nyaman kapi. Tak nyaman, man. Jangan situ nyaman, pada tak nyaman. Gula menikah. Karena kewajiban dari Allah. Mun pikir tadi. Mun bicara tanya aki nyaman tadi kiai Ustaz, nyaman tadi Ustaz. Kesana kemari siang malam jalan kesana kemari can kaki senyaman. Kalau tonggal 2 ki pada dalam mobil, jamaah ala ngerok mimpin ala sepolo. Ku lagi perjalanan Pleman. Depak ke compok baru assalamualaikum nek bini lama lerok. Waalaikumsalam. Kula panika matanya Kiai Nasir panika periksanin. Kula panika mau podium, wah gagah mak. Suaranya lantang. Mau podium. Anda Pak kecompok, masuk paker. Nit. Mulai alaunan. Suara segala selantang tak keluar boleh Kak Surai. Auba. Assalamualaikum. Wah lemesan benoto mak.
Baru assalamualaikum nih bini. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Cek malam mai kok. Apa mi baru call 2 mi. Cek biasa call 12 assalamualaikum. Ya Allah, pah garangan ban banu ke rontang bindian. Pada tak nyaman mak. Cak gelek maki kena sir pad dengar. Pada mak. Iki mah badal aku nyaman mak. Muntah ini lagi karena Allah pada tak nyaman mak. Cebon reng bini saya rumah tangga oh nyaman teti anu. Teti ibu rumah tangga. Iya pada tak nyaman. Nyamanan teti reng laki keluar ke baru ke timur 24 jam 12 jam reng laki keluar benih nyaman bu. Ojan tak ojan kau tu mangkat panas tak panas kau tu mangkat karena eroma mun andi anak lemak menembe-nembun kan saya menem mereka tak tahu bedet tak dan kau tu bedet cok inggi pak ija bacur hadin lah kau kena cerita ya oke kok ya bacek mana sedih iya kaki kian sekam masih bini narwa siapa mana sedih iya ke makin kore pada ke orang bini ria penyakit lopan nasarah orang bini ria pak kadang penyakit lopan nasarah tapi kadang daya ingatnya kuat andi bini sampean siapa nyaman dari Irsyad tadi bini serius Allahu Akbar ya Allah neng megenteng keromah Isya mau beledang betul. Pak tadi bini saya sebenarnya pada ajar pengabaran kere. Iya mon engkau jadi taksir boleh bu lecek tuan engkau bu. Bu orang bini menikah. Mun kedin tibi ike ngain. Mun kedin orang yang kalau pain. Miaunggu ya. Soakal kan. Kulan di salah kene bini 20 tahun ni kayak ngain bu. Kaya tok saya baca. Kula benik pak acara ama paling ngabit sejam setengah ni paling ngabit mak. Karena kula mondok kan pada belasan tahun ngeleng pondok. Ben boleh lambe kula pondok didik bagaimana ceramah yang baik. Tapi kula ceramah sejam setengah paling ngabit. Normal kula sejam. Nik bini kula mondok tak mondok cuma aku lihat. Ajar ceramah tak ajar ceramah tak nang neku emik tapi mau ceramah ke kula kan pacot tak ikem bu kula seheran pas tak bisa anyab kubada wallahi kubada wabillahi taufik bu lah tak ada bismillahirrahmanirrahim mah pokok mun ring bini nikah mati kulaku tak kok sakinah cuma nyaman sakinah tenang Satina, oh, yang ku sakina bikul. Aduh, reng bini benik kebu, monsorok, Pak jam tak ikem, ku bade titik kau mana? Saya paling takut guluban sampean kering bini cuma situ, pokoknya, aduh mati mon ngari, mati bu. Tapi saya enggak, lah kena beri PC 200.000 gelek kalau pain. Oleh sejam lagi nak beri PC tanya ki oleh minta PC nak kak segala 200 demah bila saya beri kok padahal baru sejam aja ring bini kan badan jangan aja ayo saya kodongan celeng aja pada mai di mabuk lepas tanya ki ke nyikar lah beri nyikar lah kelai beri PC 100.000 200.000 kalau pahen coba salah nasi laki 20 tahun nih kayak ngain kau tidak ingatkah itu ya, yang mana 20 tahun yang lalu engkau pernah menyakiti hatiku engkau aja laki-laki macam apa dirimu itu teh salah natibin kue kayak ngain sampo deh ya kelagi nero ya kak hah serenya mana sambil Serenya mana sampean? Sera? Hamid. Bini ini gimana? Ada kok balik bini dana. Dah ku bah ke rumah sampean ki.
Nah, ini kan pola-pola sukses malah makin. Bini ini sampean Pak Hamid, mulai sana kan nih. Macah 3 huruf baik. Sob aja rajin sampean tak munyi boleh. Ain, Qaf, Mim. Baca apa Ustaz? Ekem. Jadi sampean baca ben ki laku ekem. Insyaallah tak munyi boleh bini sampean. Kul lambek. Macam malam ya. Ya lanjut toh. Tak tahu orang lesong arah. Makin kok pada kita beri nasi bagala. Yang tuan rumah napa nih ya gak. Patah paham goreng lapar. Kenasir benih kence anun bagala lah sulit. Pada keng pangkeng jen kai. Tenang coba pikir aja itu. Pegele beri inget tau. Kula tak mampu ke Pak Anu nih kesana tuan rumah nih. Pak Asmat. Kula kumun kuncang kula tu paham sampean Pak. Ya paham keluar aing kan telok. Mi ye noma. Cengi dalam lep ampak pegele. Hari ya kia hari ya. Sehat tak sehat ke tabu berbek sebetulnya. Campur dah iya Pak Asmat. Kau tak kenyek sakit nasir ya. Thank you Nasir. Soakal ya kau. Posisi awak betul saya tahu juga. Nasir biar kuliah abas di atas. Alik me betul posisi. Ngerasa edina lah kosong nanti. Aduh lah makin di tuan rumah ngari ya. Kula mak mama sering makengak dek para tretan. Ngereng. Persatuan umat Islam itu kutu kuat Pak. Persaudaraan di antara umat Islam itu harus kuat. Dimanapun kita berada dan dari manapun asal kita itu sama Pak. Dulu sering orang mengira bahwa saya itu bukan orang Madura Pak. Karena mungkin sering menonton ceramah-ceramah saya itu dikira saya bukan orang Madura. Padahal Kak Surainya pada kau oning ini kan nasab kula Kak Surainya pada nasab kula semak. Munandi bese Yakub ikula Pak. Muntandi bese du bese long mau ropok. Tapi aku setuju bi kula Pak. Ya aku setuju. Saya sampaikan di mana-mana bahwa kalau Anda jangan keliru, saya ini orang Jawa Timuran. Loh, betul Ki, betul. Mbah saya sama Ki Nasir ini jujuknya sama. Orang-orang Sampang. Di mana Sampangnya Mbak Kiai? Di Banyuates. Masuk ke belakang namanya Pelanggaran. Pelanggaran Firm. Kecukupan alek ini dari sisi Umin, ini dari Tramo lagi. Sampai sekarang enggak sorak bi kula pada ke anasab. Kula ban panjenengan pada ketretan. Lambat dan kula yang kurang cebeh. Markana dan kula biasanya pengajian ngui bahasa cebeh. Dan kadang kula cak Sunda. Dan kadang kula bahasa Padang dan bahasa lain. Kadang kula ngakui bahasa Dayak Kanayan Pak. Jadi suatu hari ada jamaah nanya, Pak Kiai sebenarnya Pak Kiai ini sukunya apa? Apa? Sukunya Kiai apa? Suku saya 2. Suku apa Kiai? Kanan Kacer. Ngaratan kuli yang ku benereng metur. Rasane tok. Atulit kok. Cara sana nengkong kok metur kok. Masa panjenengan metur? Kok Kiai bahasa ini? Ya iyalah. Itu kan kebutuhan zaman. Sama dengan pondok pesantren Nurul Amin, pondok pesantren yang banyak bahasanya. Di sana ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jerman. Bahasa Jerman, bahasa apa lagi sekarang? Metur alus. Beda sih kasar tah. Jadi cok los kelu le. Leki yang ku makhluk halus nak kan itu. Leku lah si alus ingki oneng Pak. Kalau saya oneng bahasa Sunda si alus, bahasa Jawa si alus. Kula lambek minta ajar cak coba mak. Kula sareng kanca tahun 90 sekian dek Semarang, terong aja dek Kudus. Depak ke Semarang paniki cak coba kula. Masuk ke rumah makan petanya aki bi mbak gitu. Tiang pundi Mas. Aduh. Kanca kula pada tahu ning cak coba. Apa kocong tiang iku Bang iku? Kula seoning tiang paning kan tiang, Pak. Tiang pundi Mas iku? Kanca kula patanya tiang ngetok iku. Jawab mat iku. Ya Mbak, tiang pundi? Tiang listrik Mbak iku. Yang pada tahu ning.
lepan bid'ah ku lepas manas ben kancang hari ya cong kau tu acer cak coba cong. Oh iya bang mun tak ada bahaya lagi kalau orang dia pindah kula sebelum ada coba ber kula 6 bulan kula tak paham bahasa Sunda engki ngaji kan ngaji nah tak paham 6 bulan deh. Akhirnya kula janji Allah mun kula selama 6 bulan tak bisa bahasa Sunda kula wajib Peleman karena 6 bulan kula ngaji pun kula tak paham karena bahasa pengantar pesantren di Jawa Barat itu pakai bahasa Sunda keraton. Lho ku udah dikit toh sayang ku cak Madura robane cak Madura cuma kan bandara le kan bandara kan tak terima iki mebede bandara cak Madura mau pengumuman ting tung kan saya keluarkan bahasa Inggris your attention please mohon perhatian anda ku bede cak Madura para tretan setuju ku bede Lani ke kula pah manas. Oh, kau tu bisa bahasa nareng lain. Karena kula enggak dahulu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam 5.000 tahun yang lalu. Ini motivasi untuk santri-santri Nurul Alim. Alal akili ay yakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi wa arifan bi rabbih. Jadi orang pintar, jadi orang cerdas kata Nabi Ibrahim 5.000 tahun yang lalu. Harus tahu kebutuhan zamannya. Apa kebutuhan zaman? Karena hari ini santri-santri Nurul Amin ketika keluar dari pondok pesantren akan menghadapi era dan zaman yang berbeda. Zamannya saya dengan Ustadz Surai tahun 90 di pesantren tidak sama dengan pesantren tahun 2000 sekian. Maka santri akan dihadapkan pada kehidupan modern, semuanya serba cepat, semuanya serba instan. Maka di saat itulah santri harus tahu tentang kebutuhan zamannya. Kalau memang bahasa itu dibutuhkan untuk lebih memudahkan dakwah, memudahkan syiar, bagaimana mungkin kita ceramah di Inggris kalau kita tidak paham bahasa Inggris? Bagaimana mungkin kita bisa ceramah di depan orang-orang yang ada di negeri Cina kalau tidak paham bahasa Mandarin? Maka harus paham apa kebutuhan zamannya. Yang kedua, mustaqbilan fi sya'ni, harus mempersiapkan diri menghadapi potensi-potensi yang ada pada zaman itu. Dan yang paling penting kata Nabi Ibrahim, wa arifan bi rabbih, harus tahu siapa Allah Tuhannya. Fondasi dasar para santri adalah iman yang kuat berdasarkan kepada ilmu yang baik. Maka iman itu akan menjadi sempurna kalau di dalamnya ada ilmu yang baik sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka juga dengan Satina dan Madi, persiapkan kehidupan rumah tangga kalian. Rumah tangga kalian dimulai dari 3 hari yang lalu, yang dimulai dengan akad karena Allah dan Rasulnya. Persiapkan rumah tangga kalian dengan fondasi iman yang kuat, fondasi takwa yang kuat, yang berawal dari ilmu yang baik. Di mana kalian pernah belajar di pondok pesantren Nurul Amin, insya Allah rumah tangga kalian akan dijaga sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zayyinu manazilakum bis salah wa tilawatil Quran. Hiasi rumah tanggamu mati dengan satina. Pertama, jangan pernah lupakan solatmu, jangan lalaikan solatmu. Suamimu berangkat kerja mencari nafkah, mencari rezeki untukmu satina. Doakan suamimu melalui sujudmu kepada Allah, mohon kepada Allah, munajatmu kepada Allah, menentukan rezeki suamimu yang berangkat mencari rezeki yang halal, agar yang itu menjadi manfaat rumah tanggamu. Allah jauhkan dari musibah dan Allah dekatkan kepada keberkahan dalam rumah tanggamu. Yang kedua kata Nabi, wa tilawatil Quran, hiasi rumahmu dengan bacaan Quran. Lepas salat minimal maghrib atau isya, ketika kalian sedang senggang, ambillah Quran walaupun mungkin hanya beberapa ayat bahkan surah. Insya Allah rumah tangga kalian akan dijaga oleh Allah dari musibah. Allah jaga kalian dari berbagai macam ancaman penyakit baik zahir dan batin. Insya Allah rumah tangga kalian walaupun tidak kaya, walaupun tidak banyak harta, tapi di dalamnya ada ketenangan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagi diriku. Oleh karenanya Ananda Satina dan Madi, sebagaimana nanti akan didoakan oleh Kana Syurdin,
mudah-mudahan rumah tangga kalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang salih dan salihah sebagai qurratu ayun, penyejuk pandangan mata kalian semuanya, dan mudah-mudahan anak keturunannya menjadi orang-orang yang senang berjihad di jalan Allah melalui dakwah dan syiar agama, entah melalui jalan apapun, dengan niat dan tujuan agar syiar Islam tetap ada dan lestari di negara dan bangsa yang kita cintai ini. Semoga kampung ini menjadi kampung yang barakah, masyarakatnya menjadi masyarakat yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa barikin nasir pon sampean sing ngodan sampean mun sing ngodan kan tusana ki titik oh setuan banyak tusana ini macam ngocokakan ngereng motor tak langkong ki ngereng kula panjenengan Fatihah pertama tentunya untuk Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya nomor 2 mantar bengesepo kula ban panjenengan sedaya mak embu emba bini embalake para jujuk dan para pujuk setuju langkong-langkong dek setuju nak muslimin muslimat sebagai kampung gak dintoh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya nomor 3 mantar ananda madi sareng ina ka dintoh tetia rumah tangga sebahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jauhkan dari berbagai macam cobaan dan ujian, dan mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya Allah jadikan anak salih dan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah ya rabbana ya rahim ya ghafur la yaghfirudz dzunub illa anta ya rabbal alamin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا من جميع سيئات أعمالنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وأستاذنا وأستاذاتنا ومعلمنا ومعلماتنا وجميع طلابنا وطالباتنا يا رب العالمين اللهم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التقلان يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أذن الله